Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, begitu juga Ibu di sini. Sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran dasar desain grafis hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran dasar desain grafis, coba kepada ketua kelas untuk melakukan memimpin doa rekan-rekannya agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar. Silahkan kepada ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini materinya adalah tentang bagaimana cara membuat bentuk dasar gambar vektor pada aplikasi CorelDRAW. Semua materi pembelajaran sudah Ibu post di Google Classroom. Ya, sudah di-download dan sudah dibaca dan sudah dipelajari semuanya? Sudah. Siap, sudah. Alhamdulillah, kalau sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Oh, udah semua ya? Oke, alhamdulillah kalau begitu, kalau sudah. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan share dulu apa saja KD, kompetensi dasar, dan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebentar, Ibu share dulu. Terlihat di layar kalian masing-masing apa yang Ibu share? Terlihat. Oke. Apa itu? Apa yang dilihat? Dasar. Dasar desain grafis buat bentuk. Dasar desain grafis membuat bentuk dasar gambar vektor, ya. Apa saja manfaat atau tujuan pembelajaran daripada materi kita pada hari ini? Nah, ini tujuannya. Tujuan pembelajarannya ada tujuan pengetahuan dan juga ada keterampilan. Di mana untuk tujuan pengetahuan itu ada produk dan juga proses, ya. Kemudian kalian bisa baca untuk tujuan pembelajarannya, ya, produknya untuk apa, prosesnya untuk apa, dan keterampilannya untuk apa. Nah, jadi setelah melakukan pembelajaran ini, Ibu harap tujuan-tujuan pembelajaran ini bisa kalian capai. Kemudian apa saja materi pembelajarannya? Nah, ini materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Ada definisi gambar vektor, pengenalan grafis berbasis vektor dan bitmap, aplikasi pengolah gambar vektor, tools pembuat gambar vektor. Ya, sudah dibaca kan? Ya, sudah. Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah. Berarti kalau sudah dibaca, hari ini kita hanya akan melakukan diskusi, ya. Kalian barangkali ada pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mengganjal di pikiran kalian, bisa kalian tanyakan kepada Ibu atau kepada rekan-rekan kalian. Ya, kita akan lakukan diskusi. Nah, sebelum kita lakukan kegiatan pembelajaran diskusi dan pertanyaan tersebut, Ibu akan memperlihatkan gambar ini. Terlihat ada gambar apa aja di situ? Terlihat. Oke, ada gambar apa aja di situ? Bunga, toko, mata, ikan, ada foto cewek, ada lele, wanita. Oke, di situ ada gambar bunga, ada gambar lele, ada gambar siapa lagi di situ? Ini gambar siapa ini?
Ikan. Ikan lele. Ikan lele. Terus gambar apa lagi? Baju. Gambar baju. Terus? Ada. Ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat gambar-gambar ini termasuk ke dalam gambar vektor bukan? Coba Cardita. Cardita ini masuk ke dalam gambar vektor bukan? Termasuk. Termasuk. Kalau gambar vektor bedanya sama gambar bitmap apa? Warna. Gimana? Warna. Warna apa? Gimana warnanya? Kalau gambar vektor gimana? Kalau gambar bitmap gimana? Bisa Bu jelasin? Gimana? Perbedaan, Bu. Coba atau ada bisa dibantu sama yang lain, Kusmini misalnya? Perbedaannya apa? Contoh perbedaannya gambar vektor apabila diperbesar tidak akan terlihat pecah, sedangkan gambar bitmap akan pecah jika diperbesar. Oh gitu. Udah, Bu. Ya. Oke, baik. Jadi betul ya, kalau gambar vektor itu ketika diperbesar, dia tidak akan pecah. Berbeda dengan gambar bitmap, apabila diperbesar, dia akan pecah. Nah, terus kita lihat dari jenis gambarnya juga, ini gambarnya itu hasil buat misalnya di Corel ya, aplikasi pembuat gambar vektor. Kalau misalnya gambar bitmap itu lebih ke seni fotografi, ya hasil jepretan dari kamera, itu masuknya ke dalam gambar bitmap ya. Nah, tadi Kusmini sudah bisa menjelaskan salah satu perbedaan daripada gambar vektor dan gambar bitmap. Kalau gambar vektor itu ketika diperbesar, dia tidak akan terlihat pecah, sedangkan kalau gambar bitmap ketika diperbesar akan terlihat pecah ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat di slide presentasi yang Ibu tautkan di Google Classroom, di situ sudah Ibu jelaskan apa aja itu grafis vektor dan bitmap, kemudian karakteristiknya, karakteristik gambar vektor itu seperti apa, kemudian karakteristik gambar bitmap juga seperti apa. Ya, salah satunya tadi ya, ketika dilakukan zoom untuk gambar vektor akan terlihat tetap jelas atau tidak pecah, sedangkan untuk gambar bitmap ketika diperbesar akan terlihat pecah ya. Nah, kemudian ada aplikasi-aplikasi pengolah gambar vektor. Di sini di slide presentasi yang sudah Ibu tautkan di Google Classroom, di situ ada Adobe Illustrator, Beneva Canvas, CorelDRAW, Adobe Freehand, Meta Creation Expression, dan Micrograph X Designer. Nah, kalau menurut kalian, aplikasi apa yang sering kita pakai untuk menggunakan atau mengolah gambar vektor? CorelDRAW. Ya, CorelDRAW. Kira-kira kenapa kita lebih sering menggunakan CorelDRAW? Siapa tadi yang jawab CorelDRAW? Oh, Ade. Ya, kenapa, Dek? Kenapa kita lebih sering menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk mengolah gambar vektor? Kenapa nggak aplikasi yang lain? Mudah dipelajari. Mudah dipelajari. Terus apa lagi? Coba Herianto, kira-kira apa? Selain mudah dipelajari kalau CorelDRAW. Bagus. Bagus, apanya yang bagus? Apanya yang bagus? Desainnya. Sebetulnya kalau desain itu lebih ke personalnya ya. Kalau misalnya orang yang mengaplikasikan atau yang menggunakan aplikasi CorelDRAW-nya sudah mahir dalam membuat grafis vektor, pasti akan terlihat bagus ya. Jadi salah satunya kenapa kita lebih sering menggunakan aplikasi CorelDRAW ketimbang aplikasi lain, salah satunya adalah CorelDRAW itu lebih mudah digunakan ya. Jadi tools-toolsnya itu lebih gampang dipelajari dan juga tentunya lebih familiar karena memang lebih banyak pengguna aplikasi CorelDRAW ketimbang aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nah, kemudian
Bentar dulu. Nah, Ibu masih share screen yang tadi ya. Oke, nah di sini yang di slide terakhir itu ada tools ya. Tools apa aja yang digunakan untuk membuat gambar vektor pada aplikasi CorelDRAW. Untuk membuat gambar vektor pada aplikasi CorelDRAW tentu kita akan lebih banyak menggunakan tools yang ada pada toolbox ya. Seperti Pick Tool, Shape Edit Tool, Crop Tool, Zoom Tool, Freehand Tool, Smart Detail Tool, dan lain-lain. Ya, nanti kalian akan pelajari bagaimana cara menggunakannya langsung pada aplikasi CorelDRAW ya. Nah, kita juga berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka secara langsung di sekolah ya. Jadi kalian bisa langsung praktek karena kalau di rumah ada komputer di rumah masing-masing? Tidak. Ya, tidak merata. Mungkin yang punya bisa langsung praktek di rumah, tapi yang tidak punya kan belum bisa praktek langsung di rumah ya. Nah, tapi mudah-mudahan di awal tahun depan kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ya, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran praktek CorelDRAW di laboratorium sekolah ya. Nah, sampai di sini ya, karena kalian tadi di awal katanya sudah mendownload materi pembelajaran hari ini, kemudian juga sudah membacanya, sudah mempelajari. Nah, sekarang Ibu ajukan sesi pertanyaan. Barangkali selama mempelajari secara mandiri di rumah masing-masing untuk pelajaran dasar desain grafis ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di pemikiran kalian. Silakan untuk bertanya. Siapa yang mau nanya? Ibu. Ya. Sonia mau tanya. Oh ya, Sonia, silakan. Selain CorelDRAW, aplikasi apa yang dapat digunakan untuk gambar vektor? Selain CorelDRAW, aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk mengolah gambar vektor? Tentunya ini sudah dibahas tadi ya, cuman mungkin kalian memang belum pernah menginstal atau membuka secara langsung aplikasi selain CorelDRAW untuk mengolah gambar vektor. Ada yang sebelum Ibu jawab, ada yang mau jawab dulu pertanyaan dari Sonia, rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain? Saya Bu. Cardita Bu. Cardita, ya Cardita, coba selain CorelDRAW, apa Cardita untuk mengolah gambar? Aplikasi dari Photoshop juga digunakan untuk mengolah gambar bitmap. Gimana? Ya, kurang jelas suaranya ya. Oke, baik Ibu. Kurang jelas. Nah, Ibu share lagi screen yang tadi. Photoshop juga digunakan untuk mengolah gambar bitmap. Nah, coba di sini Ibu jelaskan lagi. Nah, Sonia, bisa dilihat di layar ya, aplikasi pengolah gambar vektor selain daripada CorelDRAW itu ada Adobe Illustrator, ada Beneva Canvas, ada Adobe Freehand, ada Meta Creation Expression, dan Micrograph X Designer ya. Nah, jadi itu aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan untuk mengolah gambar vektor. Ya, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi deh pertanyaan. Silakan tadi Cardita mungkin ya. Cardita, apa yang mau ditanyakan? Aplikasi Adobe Photoshop juga digunakan untuk mengolah gambar bitmap. Apakah aplikasi Adobe Photoshop juga digunakan untuk mengolah gambar vektor mungkin ya? Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Tadi kan ada Adobe Illustrator ya. Adobe Illustrator itu berbeda dengan Adobe Photoshop. Kalau Adobe Photoshop itu digunakan untuk mengolah gambar bitmap, bukan gambar vektor. Jadi gambar yang satunya. Ya, jadi untuk
gambar bitmap, insya Allah akan kita pelajari di semester depan. Ya, jadi untuk sekarang kita fokus dulu ke gambar vektor, tapi nggak apa-apa ya, pertanyaannya bagus. Apakah aplikasi Photoshop bisa untuk mengolah gambar vektor? Jadi kalau Photoshop itu lebih tepatnya untuk mengolah gambar bitmap. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Ibu rasa cukup ya. Nah, kemudian dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang bisa disimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan, acungkan tangan. Saya, Bu. Mana nih, mana? Siapa nih yang ngacung? Gus. Oh, Kusmini ya. Oke. Kusmini, coba silakan. Gimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dalam desain grafis kita mengenal dua jenis gambar, yaitu satu gambar vektor, dua gambar bitmap. Keduanya memiliki perbedaan. Contoh perbedaannya, gambar vektor apabila diperbesar tidak akan terlihat pecah. Ya. Sedangkan gambar bitmap akan pecah jika diperbesar. Oke, ya Udah, jadi Bu. oke, terima kasih Kusmini ya. Jadi betul ya yang disimpulkan oleh Kusmini. Jadi kita dalam desain grafis kita mengenal dua jenis gambar ya. Ada gambar vektor, ada juga gambar bitmap. Dimana salah satu perbedaannya adalah untuk gambar vektor itu kalau diperbesar dia gambarnya akan tetap terlihat jelas. Sedangkan gambar bitmap apabila di zoom atau diperbesar maka gambarnya akan terlihat pecah ya atau buram. Ada lagi yang menambahkan kesimpulan? Ada lagi yang mau menambahkan? Gambar vektor biasa digunakan untuk kegiatan percetakan seperti membuat spanduk. Oh, Habil, balik baliho. coba diulang lagi Habil. Gimana kesimpulannya? Gambar vektor biasanya digunakan untuk kegiatan percetakan seperti membuat spanduk, baliho, banner, poster, dan lain-lain. Oke. Sedangkan gambar bitmap biasanya digunakan dalam seni fotografi. Nah, betul ya. Jadi apa yang disimpulkan oleh Habil juga betul ya. Mungkin kalian sudah membaca ya di materi yang sudah Ibu upload. Jadi betul untuk gambar vektor itu biasanya kita gunakan untuk kegiatan percetakan. Jadi untuk orang-orang yang biasa kerja di percetakan itu misalnya untuk bikin baliho, bikin banner, bikin spanduk, bikin poster, mereka gunakan gambar vektor. Kenapa lebih menggunakan gambar vektor? Karena apabila dilakukan pembesaran, itu kan gambarnya tetap jelas ya. Kita lihat kalau ukuran spanduk, baliho itu kan besar-besar ya, tapi tetap gambarnya tetap jelas karena mereka menggunakan format gambar vektor ya. Berbeda dengan gambar bitmap itu biasanya lebih sering digunakan dalam seni fotografi ya, dimana kalau gambar bitmap itu biasanya gambar hasil daripada kamera ya, kamera digital maupun kamera SLR seperti itu ya. Nah betul ya Habil Rauf, terima kasih juga sudah menambahkan kesimpulannya. Nah begitu ya anak-anak kegiatan pembelajaran tentang materi pembuatan gambar vektor, pembuatan gambar dasar vektor. Nah sebelum itu kan itu tadi baru materinya. Nah sekarang Ibu mau menayangkan satu video bagaimana cara membuat bentuk dasar gambar vektor. Ya videonya sekitar 5 menit. Nanti mungkin Ibu Ibu skip ya, nggak terlalu lama karena kalian bisa melihat secara mandiri di rumah masing-masing. Ibu hanya akan menampilkan sedikit ya. Sebentar. Ibu, boleh ya? Gimana? Halo? Gimana?
Izin ke WC, Bu. Izin ke WC. Oh iya, boleh, silakan. Silakan, boleh. Dua Bu sama saya. Enggak. Oke, untuk pembuatan video gambar dasar vektor, Ibu rasa tidak perlu Ibu tampilkan ya, karena kalian bisa mengaksesnya masing-masing dari rumah ya. Nah, selanjutnya untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan dulu ya, bahwa di Google Classroom itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, bentar. Ya, di sini ya kalian sudah join kan ya di Google Classroom kelas 10 RPL? Sudah atau belum? Udah, Bu. Sudah ya, oke baik. Nah di situ sudah lengkap Ibu upload materinya ya, sudah Ibu uploadkan semua materinya, dimulai bahan ajar, media pembelajarannya dan videonya ya. Ada video tutorial bagaimana cara membuat bentuk dasar gambar vektor. Nah kemudian setelah kalian membaca dan memahami materi-materinya, kalian juga diwajibkan untuk membuat atau mengerjakan tugas yang telah Ibu tautkan ya di sini. Lembar kerja peserta didik membuat bentuk dasar gambar vektor. Nah di sini udah Ibu buat dalam bentuk Google Form ya. Kalian tinggal klik linknya. Oke, kalian tinggal klik linknya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi nanti kalian pertama harus mengisi dulu nama masing-masing, kemudian kalian pilih kelas. Karena kalian kelas 10 RPL, maka checklist yang 10 RPL. Kemudian di sini ada 5 soal berbentuk uraian. Ya. Ini contoh, ini soalnya. Setelah kamu membaca dan memahami materi membuat bentuk dasar gambar vektor, jelaskan secara tertulis siapa yang Anda pahami tentang gambar vektor. Yang kedua, apa saja perbedaan gambar vektor dan gambar bitmap yang kamu ketahui, jelaskan juga. Kemudian yang ketiga, silahkan upload 2 contoh gambar vektor. Ini harus berbentuk image ya. Jadi kalian upload 2 image yang termasuk kepada gambar vektor. Yang keempat, unggah 2 contoh gambar bitmap. Nah, kalau yang tadi gambar vektor, yang ketiga, yang keempatnya itu contoh gambar bitmap. 2 ya, harus 2. Kalau kurang dari 2 berarti nilainya kurang nanti ya. Kemudian yang kelima, jelaskan langkah-langkah untuk membuat lingkaran, persegi, dan segitiga pada aplikasi CorelDRAW. Ya, nah itu bisa kalian lihat di tutorial video yang tadi. Ya, seperti itu ya. Nah ingat untuk batas akhir pengumpulannya itu hari ini terakhir jam 4. Nah kalian bisa lihat di sini di screen ya. Itu batas pengumpulannya itu jam 4 sore hari ini. Nilai atau poin maksimal yang akan kalian dapatkan kalau betul semua itu 100 poin ya. Ibu harapkan semuanya dapat 100 poin ya. Oke, siap untuk melaksanakan tugasnya? Halo? Siap ya? Siap. Oke, nanti pokoknya maksimal jam 4 Ibu tunggu ya, karena nilainya setelah jam 4 akan mulai Ibu olah ya. Dan langsung Ibu kasih nilainya. Seperti itu ya. Oke, baik anak-anak, terima kasih sekali untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat teknik shaping ya, teknik shaping dalam aplikasi CorelDRAW. Ada misalnya contohnya ada trim, ada weld, ada intersect, dan lain-lain. Itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, oh ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Google Form yang telah Ibu sediakan di Classroom. Ya. Kemudian tugas jangan lupa
diselesaikan. Maksimal jam 4 dikumpulkannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak Ibu atas perhatiannya untuk pembelajaran dasar desain grafis hari ini. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih belajar dari rumah ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah seperti sedia kala. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini kepada Ketua Kelas, Husen, ya. Silakan pimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran dasar desain grafis hari ini. Silakan kepada Husen untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Husen. Ya, terima kasih juga kepada anak-anak Ibu semuanya. Ingat ya untuk mengerjakan tugas dan ingat juga untuk selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran minggu selanjutnya. Kita akan membahas tentang teknik shaping. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.